Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat kita undang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini kami masih boleh menikmati hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Saatnya kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi motivasi bagi kehidupan kami. Ampuni Tuhan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat 29 Juni 2024 yang berjudul Permulaan Injil. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini dengan membaca Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13, dan juga Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39, Markus 1 ayat 1 sampai 15, Yesaya 40 ayat 3 dan Daniel 9 ayat 24 sampai ayat 27. Saudaraku, mari kita lihat di dalam ayat hafalan kita sebagai penguat kita sepanjang satu minggu ini, yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Demikian firman-Nya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang menulis Injil Markus dan mengapa itu dituliskan? Tidak ada satupun Injil yang mencantumkan nama penulisnya. Yang paling jelas untuk itu adalah Injil Yohanes. Dengan referensi kepada murid yang terkasih, dapat kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 20 sampai 20 dan 24. Namun, sejak awal masing-masing Injil kanonik telah dikaitkan dengan seorang rasul, yaitu Matius dan Yohanes, atau dengan rekan seorang rasul. Misalnya, Injil Lukas dikaitkan dengan Paulus. Lihat Kolose 4 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 11, Filemon 1 ayat 24. Injil Markus dikaitkan dengan Petrus. Lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Meskipun penulis Markus tidak pernah menyebutkan namanya dalam ayat, tradisi gereja mula-mula mengindikasikan bahwa penulis Injil Markus adalah Yohanes Markus, seorang yang pernah menjadi rekan seperjalanan Paulus dan Barnabas. Itu dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 5. Dan kemudian menjadi sahabat Petrus dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Langkah pertama pekan ini adalah untuk mempelajari tentang Markus sebagaimana dilaporkan di dalam Alkitab. Untuk melihat kegagalan awal dan pemulihan akhirnya. Selanjutnya pelajaran ini akan beralih ke bagian pendahuluan Injil Markus. Dengan sebuah pandangan ke depan, kemana kisah ini diarahkan, dan sebuah pandangan ke belakang, mengapa seorang misionaris yang gagal dan kemudian dipulihkan akan menuliskan sebuah naskah seperti ini. Saudaraku, itulah sebabnya dalam satu minggu ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebagai persiapan untuk Sabat 6 Juli. Oleh sebab itu, mari kita ikut di dalam pelajaran setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas
buku yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, yang akan kami pelajari sepanjang 1 kuartal ke depan, secara khusus 1 minggu ini, yaitu buku Injil Markus. Kami tahu Tuhan bahwa siapapun penulis Injil Markus, semuanya adalah inspirasi daripada Tuhan, yang bermanfaat bagi kami. Oleh sebab itu, berkati kami Tuhan, urapi kami. Semoga kami boleh terberkati oleh karena firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Berkati kami sepanjang malam hari ini, jauhkan kami dari mara dan bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.